hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Shalom teman-teman, apa kabar? Pasti semuanya baik-baik aja kan? Dan semoga semuanya itu masih sehat-sehat aja walaupun kita di rumah masing-masing. Sekarang ini kita mau ibadah gerakan pemuda lagi nih dengan format KMM atau No Mimon. Nah, setelah sekitar 2 minggu kita nggak ibadah gerakan pemuda dan sudah berbulan-bulan kita ibadah di rumah masing-masing via online. Sekarang aku mau tes nih semangat teman-teman, apakah masih semangat buat ibadah bareng-bareng atau enggak. Nanti kalau aku tanya, teman-teman jawab dari rumah, oke? Siap? Siapa kita? GPIB. Apa kabar GP? Luar biasa, fantastis, yes. Tepuk GP. GP. Nah, sekarang kita nyanyiin sama-sama Mars Gerakan Pemuda. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, atas berkat-berkat-Mu, atas penyertaan kepada kami Tuhan. Saat ini kami berkumpul untuk ibadah gerakan pemuda Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami ini Tuhan dari awal tengah hari tengah akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau masuk dalam ibadah, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita.
ini udah sekitar 2 minggu nggak ibadah bareng-bareng lagi. Walaupun kita di rumah aja, tapi pasti teman-teman itu melakukan banyak hal. Pasti teman-teman punya berkat yang banyak juga. Nah sekarang kita mau dengar satu teman kita yang kebetulan habis dapat gelar itu dari Piten. Silakan Piten. Shalom, selamat malam teman-teman gerakan pemuda GPIB Bethel Bandung dimanapun teman-teman berada. Saya harap teman-teman dalam kondisi yang sehat dalam situasi pandemi ini. Dan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbagi berkat untuk teman-teman. Puji Tuhan, saat ini saya dan keluarga dalam kondisi yang sehat. Dan kami bersyukur bahwa saya baru saja menyelesaikan pendidikan S1 saya. Saya mau berbagi sedikit mengenai proses selama 6 tahun saya bergumul dengan pendidikan saya ini teman-teman. Sebagian besar dari teman-teman tahu saya mengawali kuliah di Atmajaya Yogyakarta. Pada saat itu banyak hal yang saya rancangkan mengenai studi saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang saya rancangkan. Saya diharuskan pindah dari Jogja ke Bandung teman-teman. Hal itu membuat saya merasa down, merasa kehilangan semangat. Bahkan saya takut untuk menghadapi masa depan saya. Karena saya harus menyesuaikan diri kembali di lingkungan yang baru. Tetapi saya kembali mengevaluasi diri teman-teman. Saya mencoba untuk mengatasi segala rasa ketakutan itu, kecemasan itu teman-teman. Saya menghadapi itu, saya coba maju untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya. Walaupun terkadang dalam perjalanannya juga saya merasa jatuh kembali. Saya mencoba bangkit lagi, kemudian jatuh lagi, bangkit lagi. Istilahnya seperti kapal, ombak boleh kuat, tapi jangan tenggelam. Nah di situ saya berproses sampai puji Tuhan akhirnya saya boleh menyelesaikan pendidikan ini teman-teman. Dan ketika itu satu hal yang saya dapat bahwa kita tidak perlu takut untuk menghadapi permasalahan itu, karena di balik masalah-masalah yang dihadapi itu Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita teman-teman. Jadi apa yang kita pikirkan adalah rancangan yang baik, belum tentu itu baik untuk Tuhan. Tuhan lebih mengetahui rancangan terbaik untuk teman-teman semua. Jadi jangan pernah kita takut, jangan pernah kehilangan harapan. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu saja yang saya dapat bagikan teman-teman. Jadi teman-teman di sana yang masih bergumul, masih berjuang dalam hal apapun, tetap semangat, tetap percaya pada rancangan Tuhan. Shalom. Terima kasih Piten untuk ceritanya, untuk bagi berkatnya, dan selamat buat gelarnya. Semoga setelah ini semakin sukses dan bisa jadi berkat buat keluarga, buat teman, dan buat sekitarnya. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk dalam firman, kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Sabda Tuhan, bersedia
Saudara-saudaraku, dalam ibadah gerakan pemuda hari ini, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah gerakan pemuda Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Jemaat Bethel. Untuk itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mampu mengerti kehendak Tuhan akan firman yang akan kami baca. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tema: input, proses, output. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Ayat pendukung Amsal 16 ayat 9. Sekalipun harus jatuh ke dalam prosesnya, jangan pernah ragu. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 17. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai dengan 23. Ketika umat Allah dalam perjanjian lama mengalami berbagai ketakutan dan kegentaran, mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin Allah yang luar biasa yang sudah menuntun umatnya keluar dari Mesir dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan keajaiban, kini kami hanya bertanya-tanya, di manakah Allah yang luar biasa itu? Pembacaan kita hari ini dari Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Hidup ini seperti satu perjalanan. Ada kalanya sangat menyenangkan, tetapi ada kalanya sebaliknya. Walau kita tidak suka menjalaninya, tapi kita harus melewatinya. Dan tiap-tiap perjalanan itu, baik itu lewat darat, laut, atau udara sekalipun, pasti ada rambu-rambunya. Pembacaan kita hari ini berbicara tentang iman dan hikmat. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat pertama menjawab, iman itu percaya akan segala sesuatu yang belum dan sudah terjadi. Kita bisa ambil contoh misalnya Abraham dalam Kejadian 12. Ia keluar dari Ur Kasdim. Dia mengikuti panggilan Tuhan kepadanya. Orang yang beriman bukan berarti hidupnya tidak ada tantangan, perjalanannya mulus. Tidak seperti itu. Contohnya Abraham, ia harus melewati masa-masa yang berat. Ia harus berperang dengan musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Ia harus pergi ke Mesir dan lain sebagainya. Apa itu hikmat? Hikmat artinya bijaksana, sophia, wisdom.
Kita bisa ambil contoh ketika Raja Salomo diangkat menjadi seorang raja, dia berdoa kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarikh 1 ayat 10 dan 11. Di sana dia meminta hikmat kepada Tuhan. Karena dia menyadari betul mustahil dia bisa melewati hari-hari hidupnya ketika dia menjadi seorang raja untuk memimpin bangsa Israel yang luar biasa besarnya itu. Dan dia memerlukan hikmat. Dan benar, Tuhan mengizinkan dia dan memberikan dia hikmat yang sangat luar biasa. Contohnya ketika dia harus mengadili 2 orang perempuan yang berebut seorang anak. Dalam 1 Raja-Raja dikatakan bahwa Salomo memutuskan satu pengadilan yang luar biasa, sehingga namanya sangat terkenal oleh karena ia begitu bijaksana. Saudara-saudaraku, adakah kita berjalan di dalam kehidupan kita dengan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan dengan penuh hikmat? Kita belajar dari Salomo, kita belajar dari Abraham, bahwa menyadari betul perjalanan hidup kita pun tidak seindah apa yang kita inginkan. Tapi bukan berarti perjalanan hidup kita tidak disertai Tuhan. Kita bisa ambil contoh misalnya Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 misalnya. Ketika dia dipilih menjadi seorang hakim bangsa Israel, dia meminta begitu banyak tanda dari Tuhan. Karena dia khawatir, dia ragu, benarkah Tuhan akan memilih dia menjadi seorang pemuda, menjadi seorang hakim bangsa Israel yang besar itu? Ternyata Tuhan mengizinkan. Dan Gideon bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkaukah yang sudah menyertai umat Allah dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan yang luar biasa itu? Mengapa sekarang ini kami harus mengalami peperangan dengan orang-orang Midian? Saudara-saudaraku, Tuhan menjawab dia, jangan takut. Hakim-Hakim 6 ayat 23. Dan ayat 12 berkata, jangan takut sebab Allah menyertaimu. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang muda di masa kini, ketika kita memasuki masa COVID-19 ini. Betapa berat kita. 3 bulan lebih kita harus melewati masa-masa yang berat. Kita putus dari pekerjaan, kita putus dari berbagai kegiatan, kita putus dengan sanak keluarga. Apa yang kita lakukan di saat-saat seperti itu? Adakah kita menjadi orang-orang muda yang sangat kecewa? Mungkin kita bertanya sama seperti Gideon, di manakah Engkau Allah yang luar biasa itu, yang sudah menyertai umatnya keluar dari tanah Mesir? Adakah Engkau juga menyertai kami saat ini ketika kami mengalami masa-masa krisis seperti ini? Jawabnya sama seperti Gideon. Seperti Tuhan berfirman kepada Gideon, jangan takut. Hakim-Hakim 6 ayat 23. Dan jawabannya, karena ada penyertaan Tuhan. Ayat 12. Begitu juga dengan saudara-saudara yang hidup di zaman modern sekarang ini. Ketika kita mengalami COVID-19, Tuhan juga berkata di dalam Injil Matius 28 ayat yang terakhir, mulai ayat 18, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu berarti
hidup kita yang kita jalani sekarang ini memang dengan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan rahasia dan keajaiban. Bahkan kita melewatinya dengan penuh hikmat, bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya Allah yang luar biasa yang sudah menyertai kita sepanjang hari-hari hidup kita. Oleh dan sebab itu, mari kita jalani hari-hari hidup kita ke depan bersama-sama dengan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut, Ia beserta kita. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Aryono yang sudah membawakan firman untuk kita semua. Nah, sekarang kita mau merespon firman dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur pada petang hari ini kami boleh berhimpun bersama-sama beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sangat indah ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hari ini mengalami begitu banyak kesusahan karena adanya COVID-19. Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka mampu melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Ya Tuhan, biarlah masa-masa yang sulit ini, ketika kami mengalami COVID-19, segera berakhir dan kami dapat melanjutkan berbagai tugas dan tanggung jawab. Semua para medis, baik itu para dokter, perawat yang harus merawat orang-orang yang sakit, Tuhan tolong mereka, berkati mereka, agar mereka dijauhkan dari segala penyakit ini. Dan mereka yang mengalami sakit, Tuhan dipulihkan dari berbagai penyakit. Tuhan, hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Bethel. Tuhan memberkati gereja kami. Juga kami berdoa untuk KMJ, Bapak Pendeta Frans Silitonga dengan keluarganya, Pendeta Jemaat Ibu Christine Panggabean,
Sipa Sulta dengan keluarganya. Kami mau berdoa untuk keluarga Pendeta Esther Lengke Polii. Hamba-Mu juga menyerahkan keluargaku kepadamu. Kami berdoa untuk para penatua diaken dengan keluarganya. Kami mau berdoa untuk para pengurus dari ke-6 pelkat yang ada dalam jemaat ini. Kami berdoa secara khusus untuk pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan, Kau berkati pengurus yang ada ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Lengkapi mereka dengan kasih karunia-Mu, sehingga kehadiran mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi Gerakan Pemuda yang pada saat ini berada di rumah, kami menyerahkan mereka kepadamu. Tuhan jaga, pelihara dan berkati mereka, agar kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, biarlah semuanya itu positif, sehingga mendatangkan hal-hal yang baik, yang berkenan kepadamu. Ketika mereka harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, Tuhan tolong sehingga mereka mampu melakukan itu semua dengan baik. Ya Allah, kami hendak mengucap syukur kepada Bapa di sorga, bahwa pada tanggal 15 Juli yang akan datang, hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda, Tuhan, kami mengucap syukur selama ini Tuhan menyertai, menolong dan memberkati Gerakan Pemuda ini dengan begitu limpah. Biarlah acara HUT ini boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Apapun itu acaranya, kami hanya menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua orang-orang muda ini, di dalam kehidupan mereka, di masa-masa sekarang ini. Tuhan, tolong. Biarlah hati mereka boleh berpaut kepada Allah di dalam Yesus Kristus, agar mereka tidak bimbang, tidak ragu bahwa kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup dan mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jaga, pelihara dan berkati. Mereka yang harus studi dalam rumah, mereka yang harus bekerja dari rumah, mereka yang tidak bekerja, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, berkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami yang kami mau naikkan kepadamu ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Allah, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 302, Kubri Persembahan. Dengan suka
mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 344 yang mengatakan nama Yesus. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.